Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan mengejutkan banyak orang. Indonesia, negeri kita, telah resmi menjadi anggota BRICS. Apa artinya ini bagi kita? Mari kita jelajahi bersama. Indonesia baru saja memasuki sebuah era baru dalam perjalanan diplomatik dan ekonominya dengan bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada tanggal 6 Januari 2025. BRICS, yang awalnya merupakan kelompok 5 negara besar yang mencakup Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini telah memperluas keanggotaannya dengan menyambut Indonesia sebagai anggota resmi. Keanggotaan ini bukan hanya prestise semata, tetapi membawa berbagai implikasi strategis, ekonomi, dan politik yang sangat signifikan. Mari kita bahas satu persatu. Dampak ekonomi. Pertama, dari sisi ekonomi, Indonesia menjadi bagian dari blok ekonomi yang mewakili lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 28% dari PDB global. Menurut Kompas.com, dengan bergabungnya Indonesia, BRICS diperkirakan akan meningkatkan pangsa ekonominya menjadi sekitar sepertiga dari PDB global, bahkan bisa menyalip G7 dalam beberapa tahun ke depan. Dengan keanggotaan ini, Indonesia mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas dan kesempatan untuk meningkatkan ekspor dan impor. Misalnya, dalam bidang energi, seperti yang disebutkan oleh CNBC Indonesia, Indonesia bisa melakukan dealing lebih mudah dengan perusahaan migas besar dari negara anggota BRICS lainnya seperti Rasneft, PetroChina, dan Petrobras. Ini bisa sangat membantu dalam menjaga ketahanan energi nasional, terutama dengan prediksi bahwa energi fosil akan tetap dominan di masa depan. Selain itu, ada potensi peningkatan Foreign Direct Investment, FDI, ke Indonesia, yang bisa membuka lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia memiliki PDB hampir 21.000 triliun rupiah pada 2023, dan dengan keanggotaan BRICS, angka ini bisa terus meningkat. Dampak politik. Dari sisi politik, keanggotaan Indonesia di BRICS menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain penting di arena global. Ini juga mencerminkan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, seperti yang dijelaskan oleh Budi Satrio Jiwandono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Dengan bergabung di BRICS, Indonesia bisa lebih aktif dalam memperjuangkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada juga tantangan politik yang perlu diwaspadai. Seperti yang ditulis dalam Kompas.id, ada risiko bahwa kebijakan BRICS bisa berseberangan dengan kepentingan nasional Indonesia, khususnya dalam hal sikap terhadap konflik internasional seperti perang di Ukraina. Keanggotaan ini juga berarti Indonesia harus berhati-hati dalam menyeimbangkan hubungan dengan Barat yang sudah mapan, terutama mengingat BRICS seringkali dipandang sebagai kubu perlawanan terhadap sistem yang dibangun oleh Barat. Reformasi multilateral. Indonesia juga bisa mendukung reformasi sistem multilateral agar lebih inklusif dan representatif, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam berbagai kesempatan. Dengan keanggotaan di BRICS, Indonesia memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat global, terutama dalam hal pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan energi, serta pemberantasan kemiskinan, yang semuanya merupakan prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Solidaritas Global South. Sebagai negara besar di Asia Tenggara dan bagian dari Global South, bergabungnya Indonesia dengan BRICS memperkuat solidaritas antar negara berkembang. Ini memberikan platform bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam forum internasional. Seperti yang dijelaskan oleh Fathi dari DPR RI, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam isu-isu global. Jadi, sobat,
Keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya tentang prestise atau simbolisme. Ini adalah langkah strategis yang membawa peluang besar untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan politik. Namun, seperti segala hal, ada juga tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Indonesia harus memanfaatkan keanggotaan ini untuk kepentingan nasional, tetap menjaga netralitas diplomatik, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam BRICS menguntungkan rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu merasa informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.